Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, walaupun di luar diguyur hujan, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk bertalabul ilmi. Dan semoga hujan yang mengguyur kita hampir beberapa hari ini menjadi rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini, biasa kita mengkaji kitab Tauhid, maka pembahasan di hari ini mungkin kita ganti temanya. Kita akan membahas seputar ahdath ba'dal maut, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian setelah kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk daripada rukun iman yang 6 yang kita yakini adalah al-iman biyaumil qiyamah, beriman dengan adanya hari kiamat ataupun hari akhir. Dan para ulama ketika membahas tentang rukun-rukun yaumul qiyamah, hari kiamat, mereka membagi menjadi 5 rukun yang wajib diimani setiap muslim dan muslimah. Apa saja itu? Pertama, meyakini dengan adanya kematian, bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, bicara tentang kehidupan setelah kematian. Maksudnya bicara tentang alam barzakh, alam kubur, bahwa setiap manusia akan melewati alam kubur. Yang ketiga, bicara tentang al-ba'tsu wan nusyur, tentang kebangkitan dan dikumpulkannya manusia, di mana semua manusia pasti dibangkitkan dan semua manusia pasti dikumpulkan. Kemudian yang keempat, bicara tentang hisab, bicara tentang proses hisab dengan berbagai macam peristiwanya. Setiap manusia pasti ada hisabnya, baik bicara tentang timbangan, bicara tentang suhu dan lain sebagainya. Itu akan dilalui setiap manusia setelah dibangkitkan. Dan yang terakhir tentunya bicara tentang al-jaza, balasan, bahwa setiap manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, imma dukhulul jannah, masuk ke dalam surga,
wa imma dukhul ila nar, masuk ke dalam neraka. Inilah 5 pembahasan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bicara soal kematian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Para ulama mengatakan ketika bicara soal kematian bahwa kematian itu sesuatu yang merupakan kepastian. Yang kedua, kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Dan yang ketiga, kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Ini 3 poin yang harus dipahami soal kematian. Pertama, kematian sebuah kepastian. Setiap manusia pasti mati. Tidak ada manusia yang hidup di zaman dulu masih hidup di zaman sekarang. Semua mengalami kematian. Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam, kemudian kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Ibrahim dan seluruh umat-umat sebelum Rasul, semua tinggal cerita. Semua mati. Apakah yang baiknya atau yang jahatnya, semua mati. Bahkan orang-orang mulianya sekalipun para nabi dan rasul, semua mati. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah meninggalkan kita dan mengalami kematian. Ataupun orang jahat, lihat Namrud yang sombong, mati. Lihat Fir'aun yang sombong, mati. Lihat Qarun yang sombong dengan kekayaannya, mati juga. Lihat Haman, mati. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Al-Walid mati, Umayyah mati. Semua orang-orang jahat pun yang mereka sombong dengan kedudukannya, semua mati. Ya, karena kematian itu sebuah kepastian, menimpa orang baiknya dan menimpa orang jahatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kematian seseorang? Hanya para nabi saja yang diberitahu kematian. Maknanya bahwa kematian itu sebuah rahasia yang Allah rahasiakan. Pertanyaannya, kenapa Allah rahasiakan? Maka jawabannya adalah supaya setiap manusia itu melakukan persiapan. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi SAW, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa introspeksi diri dan berusaha untuk memperbanyak amalan
untuk setelah kematian. Itulah orang cerdas. Tapi orang jahil adalah orang yang tidak pernah introspeksi dan tidak pernah beramal untuk kematiannya. Disangkanya setelah kematiannya selesai begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban. Makanya kenapa kematian itu dirahasiakan? Untuk menguji manusia. Apakah manusia itu mau persiapan untuk setelah kematiannya, ataukah justru manusia itu hidupnya berleha-leha, tidak peduli bahwa ada peristiwa setelah kematian. Jadi kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian merupakan sebuah kepastian, dan kematian juga datangnya tanpa pemberitahuan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena tidak ada bekal terbaik di dunia ini melebihi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kematian ini bukan akhir sebuah perjalanan. Ingat, kematian ini bukan akhir sebuah perjalanan. Maknanya bahwa orang mati itu bukan untuk beristirahat. Karena ada orang yang salah paham di masyarakat ini, ketika sudah kebingungan soal ekonomi, ketika kebingungan soal persoalan-persoalan yang tidak bisa dihadapi, terkadang sebagian mereka mengakhiri hidupnya dengan kematian. Ada yang gantung diri, ada yang makan racun, ada yang menjatuhkan diri dari ketinggian. Yang penting bagaimana caranya mati, karena dia kira kematian itu bisa menyelesaikan semua urusannya. Dia beristirahat dari semua keperitan dan kepenatan hidupnya. Padahal kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Ada kehidupan setelah kematian yang terkadang lebih sulit dihadapi dibandingkan kehidupan dunia. Makanya ketika seorang muslim meyakini betul bahwa kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan ia bukan akhir dari sebuah perjalanan, maka saya yakin orang ini akan persiapan. Saya yakin orang ini akan menjadi baik. Terlahir padanya akhlak-akhlak disiplin, tanggung jawab, jujur, dan berusaha untuk mempersiapkan segalanya. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian yang akan melelahkan perjalanan hidupnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu dipahami seputar kematian ini, bahwa betapapun manusia tidak mau meninggal, betapapun manusia tidak mau berpisah dari dunia, sehingga sebagian mereka terlena dengan dunia dengan mengumpulkan berbagai macam harta benda, tetap saja kematian itu akan menjemput kita. Mau lari kemana? Sekalipun rumah kita dipagarlah dengan pagar yang sangat kokoh, dengan security yang sangat banyak, dengan pintu yang tebal, bukan berarti malaikat maut tidak bisa menembus rumah kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, maka malaikat itu akan mengejar kalian, walaupun kalian di belakang benteng yang sangat kokoh sekalipun, maka malaikat pasti akan sampai kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
perobatan sehebat apapun ataupun cara-cara yang ditemukan oleh pakar-pakar kesehatan, baik cara mengobati atau obatnya sendiri, yang terkadang ditemukan obat-obatan yang mampu mengobati penyakit yang dulu dianggap menakutkan, sekarang dianggap penyakit biasa. Yang dulu dianggap penyakit luar biasa, sekarang dianggap penyakit biasa. Dan itu sudah kita saksikan kan Bu ya. Dulu ada penyakit-penyakit itu sekali dengar saja sudah ketakutan kita rasanya. Contoh corona kan. Corona ini awal munculnya Bu, satu dunia ketakutan. Bahkan kita sendiri mengalami ketakutan kan, nggak mau keluar rumah tuh. Ada orang batuk sedikit di warung bubar semuanya, takut kena corona. Ada orang yang bersin sedikit langsung menghindar, takut kena corona. Coba sekarang Bu, biasa saja orang tuh. Ya ke pasar biasa, ya jalan biasa, ya di bus biasa, di pesawat biasa, biasa saja. Kenapa? Alasannya sudah divaksin, vaksinnya sudah 3 kali, sudah booster. Bu, kematian itu tidak bisa ditangkal booster. Mau divaksin 100 kali pun Bu, kalau kematian sudah datang itu percuma tuh vaksin. Mau didatangkan dokter tingkat internasional untuk mengobati dan mengoperasi orang sakit, kalau datang matinya tidak akan sanggup dia mengobati. Kenapa? Karena kematian itu sebuah kepastian. Tidak bisa kematian ditangkal oleh obat. Tidak bisa kematian ditangkal oleh operasi, oleh dokter hebat pun, bahkan dokternya sendiri yang mati. Saya itu punya kawan Bu, seorang dokter. Wah, kalau cerita kesehatan nomor 1 tuh. Masih muda, usianya 30 tahun ke atas saja, belum 40 tahun Bu. Terakhir sampailah ke telinga saya Bu, kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati duluan, dokternya mati duluan, padahal belum 40 tahun usianya. Tiap hari dia mengobati orang. Karena kematian itu tidak pandang bulu. Mau anda dokter, mau anda bukan dokter, mau anda petugas rumah sakit, mau anda bukan petugas rumah sakit, kalau sudah datang kematian itu, maka tidak bisa ditangkal apapun. Kenapa? Karena kematian itu sudah ditakdirkan. Bagaimanapun caranya, kalau sudah ditakdirkan hari ini mati, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kematian itu tidak akan mungkin ditangkal oleh apapun. Allah mengatakan hatta idza balagatit taraq wa qila man raq. Hatta idza balagatit taraq wa qila man raq. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, kata Allah, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, di leher orang tersebut, maka Allah mengatakan wa qila man raq. Siapa yang bisa meruqyah dia? Siapalah yang bisa mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Tidak akan bisa. Kalau sudah nyawa di kerongkongan itu, dia akan mati karena sudah dekat ajalnya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa ada di tenggorokan. Karena biasanya kalau nyawa sudah di tenggorokan itu sudah tidak bisa diselamatkan. Makanya tobatnya ditolak.
Kalau memang orang yang nyawanya di tenggorokan itu bisa diselamatkan, tentu taubatnya masih diterima. Tapi Rasul mengatakan Allah tolak taubatnya orang yang nyawanya di tenggorokan itu. Kenapa? Karena jarang yang selamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah yang pertama, beriman dengan kematian. Dan kematian itu adalah kiamat kecil yang jelas dan pasti terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian mati, maka telah tegaklah kiamat kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap manusia pasti melewati apa yang disebut dengan alam barzah. Barzah itu artinya benteng, dinding pemisah alam kita dengan alam kubur, itu disebut barzah namanya. Bicara tentang alam barzah, ada hadis yang panjang sekali, Bu. Hadis dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Bara bin Azib ini bercerita, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menguburkan salah seorang sahabat Rasul, itu lubang galian belum selesai. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat bicara soal kematian seorang mukmin dan kematian orang kafir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalau orang sudah mau meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka akan turun malakul maut kepada orang yang sedang sakaratul maut itu, dan bersamanya beberapa para malaikat yang membawa kain kafan dari sorga dan minyak wangi dari sorga, serta membisikkan di telinganya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada keridhaan Allah dan kepada kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ruhnya seorang mukmin ini, Bu, sedikit demi sedikit akan keluar, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan seperti air yang keluar terakhir dari mulut teko. Ibu perhatikan, Bu, botol teko tuh, tempat minum itu kalau banyak airnya kemudian ditumpahkan tuh deras sekali, Bu. Tapi kalau seandainya air dalam teko itu tinggal satu tetes, kemudian dituangkan, pasti yang satu tetes itu akan mengalir dengan lembut dari dalam teko sedikit demi sedikit, pelan-pelan, kemudian masuk ke mulut teko, kemudian akan keluar menetes, dan itulah tetesan terakhir air dalam teko. Nabi SAW mengistilahkan begitulah ruhnya seorang mukmin dicabut oleh malaikat seperti air yang keluar yang terakhir dari mulut teko, dengan halusnya mulai dari ujung jari manusia, kemudian terus naik sampai di tenggorokan, dengan lembutnya ruh itu keluar, kemudian keluar dari mulutnya. Ketika malakul maut mencabut ruhnya seorang mukmin dari mulutnya, maka ruh itu diletakkan di kain kafan dari sorga dengan penuh wewangian yang harumnya luar biasa sampai membumbung ke langit, sehingga malaikat yang di langit bertanya-tanya, itu ruhnya siapa itu? Maka malaikat penghantar ruhnya seorang mukmin mengatakan, itu ruhnya fulan ibn fulan, disebut namanya terbanyak. Kemudian diangkat ke langit, maka pintu langit pertama dibuka, pintu langit kedua dibuka, pintu langit ketiga dibuka, sampai langit ketujuh.
kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun katakan kembalikan rohnya ke dalam jasadnya dan angkatkan, naikkan catatannya di tempat yang paling tinggi fil iliyyin. Akhirnya kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasad, kemudian catatannya diangkat ke iliyyin. Ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, dia masih mendengar suara terompa orang yang menghantarkan, sampai sayup-sayup tak terdengar. Ketika para penghantar itu sudah tidak ada lagi suaranya, artinya sudah meninggalkannya, datanglah dua malaikat yang disebut Munkar dan Nakir, bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa ma nabiyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, apa agamamu. Karena dia orang yang beriman, maka dia sanggup menjawab dan mengatakan, Allah Rabbku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Maka Allah katakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Orang-orang yang beriman akan mantap jawabannya. Ketika mantap jawabannya, maka ada suara dari langit mengatakan, al-sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bukakan pintu sorga, arahkan ke kuburannya. Hantarkan angin sorga, arahkan ke kuburannya. Hantarkan pakaian dari sorga, hantarkan ke kuburannya. Hantarkan makanan, minuman dari sorga, hantarkan ke kuburannya. Sehingga kuburan menjadi sorga kecil bagi dia, dan itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Orang ini akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dalam kuburan. Kemudian tiba-tiba datang orang yang entah berantah dari mana. Orang yang datang ini sangat cantik, sangat ganteng, sangat tampan, sangat mengasihkan dan mengenakkan. Kemudian duduk di samping orang yang mendapatkan nikmat kubur itu. Kemudian diajak ngobrol. Entah berapa ratus tahun lah diajak ngobrol itu. Karena kiamat itu kan lama, tidak tahu kapan dibangkitkannya. Coba bayangkan, sejak ada orang yang mati di zaman Rasul sampai hari ini sudah 14 abad tidak dikiamat-kiamatkan. Artinya orang itu sudah lama di kuburan. Macam mana orang yang mati di zaman Nabi Nuh, berapa ratus ribu tahun dia di kuburan tuh? Atau yang di zaman Nabi Adam meninggal sampai hari ini, kita tidak tahu berapa lama mereka hidup di kuburan tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan kepada orang-orang yang beriman, dihantarkanlah orang baik itu, diajak ngobrol, seolah-olah dia baru sebentar di kuburan. Tiba-tiba orang baik memberitahu, fulan, Israfil sudah mau meniupkan sangkakalanya. Maknanya kiamat sudah dekat. Karena dia orang yang beriman, yang ketika di dunia menginvestasikan seluruh kekayaannya untuk membangun istana di sorga. Dia gunakan amal solehnya untuk membangun taman-taman di sorga. Ketika mendengar bahwa kiamat akan dibangkitkan, dia pun mengatakan kepada orang ini, kamu ini siapa? Baik sekali. Maka orang ini mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal solehmu, sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah baca Quranmu, sayalah zikirmu, sayalah silaturahimmu, dan begitu seterusnya. Kemudian dia pun berteriak, ya Rabb, aqimis sa'ah ya Rabb, ya Rabb, tegakkan kiamat, ya Rabb, tegakkan kiamat, supaya aku bisa kembali ke rumahku, menemui keluargaku. Maka orang ini orang yang paling bahagia, orang yang paling bahagia, karena dia sudah dijanjikan sorga yang luasnya selangit dan sebumi. Makanya dia mengatakan, ya Rabb, bangkitkan kiamat supaya aku cepat pulang ke rumahku. Ini kalau ruhnya seorang mukmin.
Tapi kalau ruhnya orang kafir, maka Nabi SAW mengatakan ruhnya orang kafir itu sangat bahaya ketika dicabut. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ibu tahu safud itu pisau yang berbentuk cerulit bengkok. Ketika malakul maut ini mencabut nyawa orang yang fasik, yang kafir, yang munafik itu, maka ibarat pisau itu dimasukkan ke kambing wol yang lebat yang belum dicukur, kemudian disiram air sehingga bulu-bulunya menempel di pisau itu. Sambil berteriak-teriak malakul maut mengatakan, wahai ruh yang jahat, wahai ruh yang jelek, keluarlah engkau kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka roh itu kemudian dicabut dengan paksa seperti pisau cerulit yang dibenamkan di bulu-bulu kambing wol yang belum dicukur kemudian disiram. Saat ditarik rontok semua tulang dan persendiannya. Dia pun akan merasakan sakit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat yang lain sudah menyiapkan kain kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa. Diletakkanlah kemudian ruh yang jahat, yang jelek itu dari kain kafan dari neraka. Kemudian bau busuknya membumbung ke langit. Tidak ada satupun malaikat kecuali mencelanya. Tidak ada satupun malaikat kecuali melaknatnya. Busuk sekali ini ruhnya siapa? Akhirnya kemudian ruh itu diangkat oleh malaikat. Tetapi di langit pertama pun pintu langit pertama tidak dibuka. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak membukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Mereka tidak bisa naik ke langit, tidak bisa berjumpa dengan Allah, karena ini ruhnya orang kafir, orang munafik, orang fasik. Allah tidak mau menemuinya, sehingga pintu langit pun ditutup rapat-rapat, tidak diizinkan naik ke langit. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengatakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, hantarkan catatannya kemana? Ke tempat yang paling rendah di bumi, di sebuah tempat namanya Sijjin. Sijjin itu lebih dalam dibandingkan bumi, melewati lapisan terakhir bumi, itulah Sijjin. Lah itulah catatan-catatan orang kafir munafik diletakkan di situ. Kemudian kata Allah, kembalikan ruhnya ke dalam jasad. Malaikat ini tiba-tiba melempar ruhnya begitu saja. Bayangkan kalau seandainya ibu jatuh dari ketinggian 15-20 meter saja, kemudian jeduk ke tembok, apa enggak sakit semua tuh? Itulah ruh yang dijatuhkan dari langit. Ketika kembali ke bumi, menyatu dengan jasadnya, itu sama dengan orang yang jatuh dari ketinggian bermeter-meter tuh. Apa enggak remek semua badannya tuh? Apa enggak patah semua tulangnya? Apa enggak copot semua persendiannya? Maka dia pun menjerit-jerit di kuburannya karena kesakitan, seolah-olah jatuh dari ketinggian. Belum selesai dia merasakan sakit dari jatuhnya, tiba-tiba Mungkar dan Nakir datang dan mengatakan, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu. Karena dia orang kafir munafik, mana bisa jawab? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab karena hafalan. Walaupun di dunia sudah hafal, di akhirat belum tentu hafal. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbu, dia mengatakan la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, katanya. Ketika ditanya wa man nabiyuk, siapa nabimu, dia pun mengatakan la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ketika ditanya wa madinuk, dia mengatakan la adri, aqulu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku hanya ngomong seperti yang diucapkan manusia, aku hanya berbuat seperti yang diperbuat manusia, taklid, tidak tahu apa-apa. Maka dia pun akan dipukul
dengan sebuah gada yang sangat besar, yang kalau seandainya gada itu dipukulkan di gunung Uhud, hancur tuh berantakan gunung Uhud itu. Macam mana kalau palu itu letakkan di kepala kita? Maka ketika itu Allah mengatakan, angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Sempitkan kuburannya kepadanya, hantarkan ular, kalajengking dan berbagai macam hewan buas ke dalam kuburannya, siksa dia. Subhanallah. Maka ketika itu Allah mengatakan, bukakan pintu neraka, hembuskan panas neraka ke dalam kuburannya, hantarkan azab-azab neraka ke dalam kuburannya, hantarkan keperitan, ketakutan neraka ke dalam kuburannya. Maka ketika itu dia mengalami ketakutan yang hebat. Itulah yang disebut dengan azab kubur namanya. Dari sini kita tahu bahwa dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an, ada 3 peristiwa penting di alam barzakh. Pertama, su'alul malaikah, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang disebut dengan fitnah kubur. Yang kedua, orang yang lepas dari fitnah kubur mendapatkan nikmat sorga, itulah disebut dengan nikmat kubur. Yang ketiga, orang yang tidak lepas daripada pertanyaan itu, dia tidak bisa menjawab, kemudian disiksa, akhirnya dia merasakan siksaan yang luar biasa, itulah disebut dengan azab kubur. Tapi di sana ada peristiwa yang keempat yang disebut dhaghtatul qabri. Apa dhaghtatul qabri itu? Himpitan tanah kubur yang akan meretakkan tulang dan persendian manusia, siapapun yang dihimpit tanah kubur itu. Tapi ini hanya berlaku kepada orang-orang kafir, munafik dan fasik saja. Orang-orang yang beriman dihimpit tetapi tidak merasakan apapun, seolah-olah dia sedang dipeluk oleh ibunya. Tetapi itulah proses yang akan dialami setiap manusia dalam kuburan. Himpitan kubur, fitnah kubur, azab kubur, ataupun nikmat kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian orang ini sudah tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu, tiba-tiba datang orang yang sangat jelek, yang sangat buruk rupa, yang sangat menakutkan, tuli, tidak bisa bicara, di tangannya ada gada, kemudian memukul-mukul dia sampai kiamat. Ketika dihabarkan bahwa kiamat sudah dekat, dia malah minta agar kiamat jangan dibangkitkan dan mengatakan, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, wahai Rabb, jangan tegakkan kiamat, jangan tegakkan kiamat. Karena dia tahu bahwa azab neraka jauh lebih dahsyat dibandingkan azab kubur. Karena azab kubur itu Allah bahasakan dengan azabul adna, dan azab akhirat Allah bahasakan dengan azabul akbar. Makanya dia tahu ini azab rendah. Ketika ia dengar kiamat mau dibangkitkan, maka dia mengatakan, jangan kau bangkitkan kiamat, jangan kau bangkitkan kiamat ya Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah peristiwa di alam barzakh. Kemudian kita masuk pada peristiwa yang ketiga, masuk pada peristiwa al-ba'tsu wan nusyur. Al-ba'tsu itu artinya kebangkitan, an-nusyur itu manusia dikumpulkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itulah Israfil kemudian sudah mulai meletakkan moncong trompetnya di lisan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan hal itu.
sehingga Rasul tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak segala-galanya, hidupnya murung, sedih dan begitu seterusnya. Sehingga sahabat bertanya, ada apa engkau hai Rasul? Kenapa engkau murung seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarnan. Bagaimana aku bisa nikmat hidup, kata Rasul, sementara Israfil sudah meletakkan moncong sangkakalanya. Bagaimana aku bisa nikmat tidur, bisa nikmat makan, bisa nikmat minum, bisa nikmat segala-galanya, sementara Israfil sudah meletakkan moncongnya di mulut. Artinya Israfil tinggal menunggu izin dari Allah, suruh meniup maka dia akan tiup. Subhanallah. Kenapa Israfil baru meletakkan moncongnya saat diutusnya Nabi SAW? Ya, karena Nabi itu Nabi terakhir, karena sudah tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Ya, karena umat Rasul itu umat terakhir dan tidak ada umat setelah umat Nabi SAW. Maknanya diutusnya Rasul itu sudah jadi tanda-tanda kiamat kecil. Makanya Rasul mengatakan, ana wasa'ati kahataini, kata Rasul, aku dan kiamat itu seperti dua jari, saking dekatnya. Makanya Israfil sudah mulai menanamkan trompetnya di mulut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian betul-betul kiamat dikiamatkan, Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, al-qari'atu mal-qari'ah. Muncul suara dari moncong trompet Israfil itu, suara yang memekikkan, suara yang menghancurkan gendang-gendang telinga, suara yang menjadikan manusia mati karena mendengarnya. Suara itu membuat gunung-gunung hancur. Suara itu membuat bumi menjadi gempa. Suara itu membuat bintang-bintang berjatuhan. Kemudian air yang di lautan diluapkan. Kemudian langit digulung. Kemudian matahari digabungkan dengan bulan. Dan macam-macam peristiwa hari kiamat, sehingga tidak ada yang hidup, manusia mati, jin mati, malaikat mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Hari yang menakutkan, hari kiamat. Kemudian setelah 40, tidak tahu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua kali. Itulah yang disebut dengan tiupan kebangkitan dan tiupan pengumpulan manusia. Maka manusia pun kemudian setelah ditiup trompet kedua kalinya oleh Israfil, semua manusia, jasad-jasadnya yang terkubur dilemparkan ke permukaan tanpa ruh. Di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berikan hujan yang sangat deras. Kemudian air hujan itu menembus setiap tulang ekor manusia yang Allah tidak hancurkan. Kemudian dari tulang ekor itulah akhirnya manusia diciptakan kembali. Kemudian setelah diciptakan kembali, mereka menjadi jasad. Kemudian setelah jadi jasad, mereka dilempar ke permukaan. Kemudian setelah semua berada di permukaan bumi, bumi mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ruh untuk masuk ke jasadnya masing-masing. Wa idzan nufusu zuwizat, apabila ruh digabungkan kembali dengan jasad, maka ruhnya orang-orang yang beriman yang diletakkan di Iliyin semua keluar, kemudian melesat ke jasad-jasadnya masing-masing. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang munafik yang diletakkan di Sijin,
semua keluar, kemudian melesat masuk ke jasadnya masing-masing. Kemudian ketika mereka hidup, orang-orang kafir, orang-orang munafik bingung harus kemana mereka mengarah. Ada yang lari ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara, seperti laron yang berhamburan, seperti belalang yang berterbangan, tidak tahu mana arah dituju. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana orang lari dari saudaranya, di mana orang lari dari ibu bapaknya, di mana orang lari dari anak dan pasangannya, karena semua sibuk masing-masing ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Itulah hari yang disebut dengan al-ba'tsu wan nusyur, hari tentang kebangkitan dan dikumpulkannya manusia. Ini proses yang ketiga. Kemudian proses yang keempat, inilah peristiwa sebelum dan sesudah hisab. Sebelum dan sesudah hisab, apa saja peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah hisab itu? Pertama, manusia saat dibangkitkan, manusia kehausan. Mereka mencari minuman, dan setiap para nabi sudah menunggu di telaganya masing-masing. Maka manusia akan mendatangi setiap nabinya, kemudian akan minum dari telaganya. Termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disediakan telaga Kautsar untuk kita. Maka manusia mulai minum, dimulai dari orang-orang Ansar, kemudian fuqara muhajirin, kemudian yang lainnya, sampai kalau Allah takdirkan kepada kita. Tetapi adalah satu kaum mau minum, tiba-tiba diusir, tidak boleh masuk. Kata Rasul, ya Rabb, itu kan umatku, biarkanlah dia minum, kata. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru badal. Muhammad, kau tidak tahu, itu umat yang kuusir itu sengaja. Itu bukan umatmu lagi. Sepeninggalmu mereka sudah merubah-rubah agamanya, merubah-rubah sunnahmu. Biarkan mereka diusir. Terusirlah orang-orang ini, tidak minum. Kemudian setelah proses minum dari telaga, mulailah manusia berkumpul di satu titik. Dari sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati berkumpul di tempat itu. Kemudian mereka pun lama berdiri di situ, entah berantah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun mereka berdiri di situ. Akhirnya mereka jenuh dan capek. Kemudian mereka pun berunding, bagaimana kalau seandainya kita datangi Adam saja, kita minta Adam supaya minta syafaat kepada Allah, disegerakanlah keputusan Allah kepada kita. Akhirnya Adam pun mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak bisa menolong kalian. Nafsi-nafsi, urus diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri. Tapi cobalah kalian datang kepada Nuh, boleh jadi Nuh punya solusi. Datang mereka ke Nuh. Ya Nuh, engkau kan Rasul pertama, mintalah syafaat kepada Allah. Ala taro ila ma nahnu fi, lihatlah kondisi kami ini susah. Keringat bercucuran, matahari didekatkan, susah, capek berdiri. Wahai Nuh, mintakan syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh mengatakan, aku tidak bisa. Sebaiknya kalian datang kepada Ibrahim. Maka mereka datang kepada Ibrahim, sama pula jawabannya. Kata Ibrahim, sebaiknya kalian datang ke Nabi Musa. Musa pun sama, tidak bisa menjawab. Kata Musa, sebaiknya datang kepada Isa. Isa pun sama dan mengatakan, sebaiknya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mulai menghadap Allah dengan sujud yang lama di bawah arasy. Sampai akhirnya
Entah berapa lama Rasul sujud. Akhirnya Allah datang menemui Rasul dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'taqul tusma, ishfa tushaffa. Muhammad, angkatlah kepalamu, kau bicara, aku dengar. Kau minta, aku beri. Kau minta syafaat, aku beri kau syafaat. Dari situ Nabi SAW satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaatul uzma yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Setelah proses syafaat, maka manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan ardul a'mal. Akan ditampakkan amalan dia. Amalannya akan ditampakkan. Setelah amalannya ditampakkan, sampai-sampai ada orang yang membawa 99 catatan. Kemudian Allah mengatakan, bentangkan catatanmu. Maka satu catatan dibentang, rupanya sejauh mata memandang. Isinya kesalahan dia semua. Tidak ada kebaikan satupun dalam catatannya itu. Sementara catatannya sejauh mata memandang pula. Akhirnya ketika Allah mengatakan, halaka min hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Dia mengatakan, ya Rabb, kalaupun aku punya kebaikan, buat apalah dengan keburukan yang banyak ini, katanya. Sudah down dulu, sudah kalah mental dulu. Kenapa? Karena semua catatannya buruk, semua gak ada yang baik. Itu disebut ardul a'mal. Baru setelah itu proses hisab. Di mana proses hisab ini menjadi khilaf para ulama tentang 3 perkara: hisab, timbangan, pembagian catatan. Mana yang lebih dulu? Ulama berselisih pendapat. Apakah hisab dulu, kemudian pengambilan catatan, kemudian timbangan, ataukah timbangan dulu, kemudian hisab, kemudian mengambil catatan, ataukah mengambil catatan dulu, kemudian hisab, kemudian timbangan? Wallahu a'lam. Antara 3 perkara ini bisa dibolak-balik, menjadi khilaf para ulama mana yang lebih dahulu. Tapi yang jelas bahwa ini akan terjadi proses hisab. Dan hisab ada 2, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Kemudian juga pengambilan catatan, ada yang dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dan dengan tangan kiri balik punggung. Yang ketiga, orang yang melintasi titian siratal mustaqim, ada yang selamat, ada yang tidak. Timbangan, ada yang berat timbangannya, ada yang ringan timbangannya. Pokoknya 3 perkara ini pasti dilalui manusia. Baru setelah selesai itu terjadi apa? Terjadi qisas sebelum titian siratal mustaqim. Qisasnya orang kafir dengan orang kafir, atau orang kafir kepada orang Islam, atau orang Islam kepada orang kafir, atau manusia kepada binatang, atau binatang kepada manusia. Maka itu qisasnya sebelum titian siratal mustaqim. Baru setelah itu dibentangkan titian siratal mustaqim. Ada yang berhasil melewati, ada yang tidak. Ada yang jatuh, ada yang tidak. Sampai-sampai dijelaskan ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti lari kencang, dan begitu seterusnya. Tapi ada yang merangkak kemudian tiba-tiba jatuh dan tidak pernah bisa diselamatkan. Ini titian mengkhawatirkan dan menakutkan sekali. Dan orang-orang apabila berhasil meniti itu, belum tentu mereka sudah selamat dan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada kisos kedua kalinya. Di mana? Di Qantoroh, ujung daripada titian siratal mustaqim. Di Qantoroh inilah terjadi kisos antar orang-orang yang beriman. Kalau dulu di dunia orang yang zalim dan orang yang dizalimi terkadang tidak ketemu, maka di Qantoroh ini akan dipertemukan orang yang zalim dan yang dizalimi. Kemudian saling tukar pahala, saling tukar dosa, naudzubillah. Ya,
supaya ada keadilan. Orang-orang yang ketika di dunia tidak mendapatkan keadilan karena orang yang menzalimi tidak diazab, maka disinilah terjadi keadilan. Supaya ketika masuk surga, orang itu tidak sakit hati. Karena ketika masuk surga itu orang dibuat satu hati, tidak ada dendam. Allah cabut wa naza'na min ghillin ikhwana. Allah cabut rasa dengki di surga sehingga mereka saling bersaudara. Tidak pernah mengingat lagi antara zalim dan yang dizalimi. Baru setelah itu maka manusia digiring ke pintu-pintu surga. Manusia digiring ke pintu-pintu surga. Kemudian di depan pintu sorga tidak bisa pula masuk ke dalam sorga karena pintunya dikunci, pintunya tertutup, tidak ada yang bisa membuka. Subhanallah. Mereka pun meminta kepada para nabi untuk supaya bisa masuk, tapi para nabi juga tidak mampu membukanya. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengetuk pintu sorga. Assalamualaikum. Maka penjaga pintu sorga malaikat Ridwan mengatakan waalaikumsalam, man, siapa kamu? Maka Rasul mengatakan ana Muhammad ibn Abdullah, saya adalah Muhammad ibn Abdullah. Maka malaikat Ridwan mengatakan bika umirta alla aftah li ahadin qablaka ya Muhammad, karenamu aku dilarang membuka pintu sorga selamanya kecuali engkau yang memerintahkannya. Akhirnya kemudian Ridwan pun membuka semua pintu sorga karena Rasul yang memerintahkan. 8 pintu sorga dibuka semuanya. Kemudian setiap pintu sorga ada yang menyeru. Apa seruannya? Ya ahlas salat, hei orang-orang yang tukang-tukang solat, yang pakar-pakar solat, yang ahli-ahli solat, masuk dari sini. Maka semua manusia ahli solat akan masuk dari pintu solat. Kemudian dari pintu lain ada yang berteriak, ahla sadaqah, orang-orang yang rajin sedekah, orang yang tidak pernah bakhil, orang yang suka infak dan orang yang suka sedekah, kalian masuk dari pintu sebelah sini. Ini loh pintu sedekah. Dari pintu lain yang berteriak lagi, ya ahlal jihad, hei orang-orang yang jihad, orang-orang yang mati syahid, masuk dari pintu sebelah sini, katanya. Kemudian dari pintu lain pula berteriak, ya ahlas saum, hei orang-orang yang puasa, masuk dari pintu royan, pintu kalian di sini bukan di sana. Maka masing-masing pintu berteriak kepada siapapun yang layak masuk dari pintu-pintu itu. Adakah manusia masuk dari 8 pintu? Ya, ada, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bisa masuk dari pintu manapun. Sebagaimana Rasul ketika ditanya Rasul, kata Abu Bakar, mungkinkah orang masuk dari 8 pintu? Kata Rasul, mungkin, dan saya harap dirimu wahai Abu Bakar. Subhanallah. Maka orang pun masuk ke dalam surga. Pertama kali mereka masuk ke dalam surga, mereka makan dari hati ikan paus, kemudian minum dari air jahe, wedang jahe bahasa kitanya. Tapi jahe surga kan beda dengan wedang jahe di sini. Habis itu kemudian mereka mandi. Setelah dimandikan dipakaikan 7 lapis kain sutra yang berbagai macam keindahannya. Kemudian mereka pun berjalan menuju rumahnya masing-masing dan istananya tanpa dihantar, karena mereka lebih tahu rumahnya di sorga dibandingkan rumahnya di dunia. Mereka tahu kemana harus mereka pulang. Mereka lebih hafal sorganya dibandingkan rumahnya sendiri di dunia. Bayangkan, subhanallah. Ketika mereka masuk ke dalam istananya yang terbuat dari emas, dibentangkan padanya berbagai macam kenikmatan. Ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari air bersih, kemudian berbagai macam taman-tamannya. Ada satu pohon yang naungannya tidak bisa terpisah dengan 100 perjalanan kuda balap. Subhanallah.
mereka pun bisa memetik buah-buahan sesuka mereka, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring. Setiap kali dipetik buahnya ada lagi, tidak ada musimnya, terus berbuah. Qutufuha daniyah. Mereka pun dimudahkan untuk memetik buah-buahnya. Di situ ada dayang-dayang yang berusaha untuk berbuat baik kepada kita, melayani kita. Ada anak-anak kecil yang membawa gelas ke sana kemari dengan tekonya, dengan berbagai macam airnya. Mau minum apa saja, ada semuanya, tinggal dituangkan. Apa tidak nikmat itu? Subhanallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidur disediakan dipan-dipan. Bagi laki-laki disediakan bidadari yang banyak. Bagi perempuan disediakan berbagai macam nikmat yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Itulah al-jannah, surga. Subhanallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatala ala qalbi bashar. Maka kami sudah kesiapkan kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Saking nikmatnya surga yang Allah dan Rasulnya gambarkan kepada kita. Subhanallah. Inilah proses-proses yang disebut dengan al-iman biyaumil qiyamah. Beriman dengan kematian, beriman dengan proses kehidupan di alam kubur, beriman dengan kebangkitan dan pengumpulan manusia, peristiwa-peristiwa sebelum dan setelah hisab, kemudian diakhiri dengan al-jaza, balasan, apakah layak masuk surga ataukah layak masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Hujan makin lebat, entah terdengar atau tidak, mudah-mudahan terdengar. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hujan makin lebat ini tidak membawa adab bagi kita, tetapi membawa rahmat bagi kita, sehingga hujan ini betul-betul menyuburkan tanah di sekitar kita. Dan kalaupun sekiranya membahayakan, maka kita berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ini, jangan dijadikan azab, tapi dijadikan rahmat kepada kami. Kalau toh sudah membahayakan, kirim saja ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke tempat-tempat tumbuhnya pohon, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan doa seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.